Satu, ya kita nanti malam ya jangan sampai tidak kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadhana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini disebut bulan tasbihat. Kalau dalam bahasa Quran ini, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ada ucapan Allah mengenai berita Isra yang terjadi pada bulan Rajab, itu adalah dengan tasbih. Nah, ini berita, yaitu khobariyah, tapi maknanya adalah insya'iyah. Jadi Allah memberikan contoh lah bertasbih. Nah di sini ya memang hadisnya disebut hadis dhaif ya, tapi disebutkan di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi annahu yustahabbul amal bil hadis dhaif. Tetap dipandang baik, dipandang bagus kita mengamalkan hadis dhaif. Apa itu? Yaitu ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin minal asril awal min rajaba subhanal hayyil qayyum. 100 kali. Hari pertama sampai hari ke-10. Kemudian dan setiap kedua hari 10, 11 sampai ke-20, yaitu membaca subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad. Baca 100. Kemudian yang berikutnya adalah hari yang ke-21 sampai ke-30, yaitu membaca 100 kali lagi subhanallahir rauf. Subhanallahir rauf lam yasafil wasipuna ma yu'ta minas sawab. Maka katanya itu tidak akan ada orang atau malaikat yang bisa mensifati, menggambarkan, menulis, mencatat pahala yang diberikan. Jadi kalau wasiat daripada Nabi Ibrahim ketika bertemu dan berpisah dengan Rasul ketika Isra Mi'raj itu, beliau mengatakan satu salam kepada umat Rasulullah, sehingga kita nanti diajarkan bersolawat salam kepada Nabi Ibrahim. Kalau dalam bahasa solawat musalsal ya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma wa tarham ala Muhammadin kama tarhamta ala Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian Allahumma sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallamta ala Ibrahim, dan seterusnya. Nah itu adalah bacaan atau solawat kita kepada Rasul, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim itu berwasiat. Kata Nabi Ibrahim, katanya, Muhammad kasih tahu kepada umatmu bahwa surga itu luas, tanahnya subur, pohon-pohonnya, buah-buahnya luar biasa. Tolong kasih tahu umatmu agar menanam tanaman surga, yaitu tanaman tasbih, tanaman tahmid, yang buahnya sangat luar biasa. Nah ini diantaranya adalah kita bertasbih ini 100 kali di 10 pertama, bacaannya subhanal hayyil qayyum. Kemudian 100 kali di 10 kedua, yaitu subhanallahil ahadis somad. Kemudian yang ketiga adalah subhanallahir rauf. Di dalam yang lain ada lagi, yaitu subhanallahi pakai Allah, subhanallahil hayyil qayyum. Tapi kalau di dalam kitab ini tidak ada lafaz Allahnya, yaitu subhanal hayyil qayyum. Kemudian berikutnya adalah kita ini ya usahakan berpuasa. Bagi yang sanggup berpuasa ya, itu ya perbanyaklah puasa, karena di antara bulan yang paling banyak dipuasai setelah Ramadan itu adalah bulan haram.
Nah, di antara bulan haram itu adalah Rajab. Nah, Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kaul qadimnya, katanya makruh kalau kita ini berpuasa full di bulan Rajab kalau ada kekhawatiran orang-orang menyangka, orang-orang bodoh menyangka itu merupakan suatu kewajiban. Tapi kalau wa'in fa'ala, kalau itu dilakukan dan tidak ada itu fahasanun, maka itu baik. Saya punya bapak, itu kalau beliau tuh kalau sehat gitu ya, selama saya tahu itu 1 tahun itu puasanya 100 hari. Rajab itu pas pertama. Jadi kalau awal bulan Rajab itu Masya Allah, bagi beliau itu kayak Ramadan pertama. Itu wajib anak-anaknya walaupun tidak walaupun tidak puasa gitu, dibangunkan untuk sahur. Di awalnya itu. Di awalnya. Kemudian puasa terus. Nanti Syaban puasa terus. Ramadan puasa terus. Nanti bukanya itu setelah 6 hari bulan Syawal. Maka kalau di sana keluarga itu disebutnya lebaran apa? Disebutnya lebaran apa Uwes. Nah, Abah Raud Jojo silakan Waopik tahu tuh semua tuh. Ada di dua bahkan Sina disebut lebaran apa Uwes ya kan gitu kan. Jadi memang udah tahu ya. Malah torikohnya itu yang Abi tahu Waopik itu ripainya itu ijazahnya dari apa itu. Silakan tanyakan Waopik gitu ya. Jadi kalau Abah Raud kemudian Waopik emang Kahodam itu termasuk muridnya bapak saya Pak tuh. Jadi memang pernah ngajar gitu bapak itu kepada orang-orang atau kepada mubalik guru-guru kita itu. Nah, kalau saja katanya tidak bisa puasa secara banyak, puasa aja di awal, puasa di tengah, puasa di akhir bulan Rajab. Puasa di situ aja katanya ya, puasanya di awal, di tengah, di awal Rajab itu insya Allah akan mendapatkan seperti puasa 1 bulan Rajab itu. Itu nanti satu persatu banyak hadisnya ya mengenai puasa itu, tapi hadisnya ini memang dipandang banyak didoibkan gitu ya. Tapi kalau puasanya, puasa itu disebutkan di dalam kitab Gunyah ini. Kalau ada orang yang membid'ahkan dan mengharamkan puasa Rajab, maka itu sudah nyata kebodohannya. Gitu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kayak begitu. Kenapa? Karena bulan Rajab itu adalah bulan haram. Yang ada dalil secara umumnya itu dipuasai atau dipuasainya, paling banyak dipuasainya setelah Ramadan itu adalah bulan haram. Nah, kemudian yang berikutnya coba muliakan bulan itu. Bulan Rajab itu adalah bulan kemuliaan. Maka muliakanlah bulan Rajab itu, maka Allah akan memuliakannya dengan berbagai macam karomah, kemuliaan. Nah, kemudian di antaranya adalah dengan cara mandi di awal bulan Rajab, seperti kita mandinya hari-hari yang dimuliakan. Ada 5 nih. Ini doa aja akan diijabah sama Allah, tidak ditolak. Itu dituliskan dalam kitab Ihya, dalam kitab Tanwirul Qulub, dalam kitab Mukasyafatil Qulub. 1 awal Rajab, 2 nisfu Syaban, 3 malam Jumat, yang keempat malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima adalah 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu semuanya disunahkan mandi. Di situ disunahkan mandi. Nah, makanya di sini manik tasala awal Rajab wa awsatahu wa akhirahu kharaja min zunubi kayaumin waladathu ummuhu. Itu hampir sama, Pak. Jadi untuk kalau wudu aja bisa menghilangkan dosa. Nah, apalagi mandi-mandi di saat-saat itu. Mandi untuk menyambut Lailatul Qadar. Wah, itu luar biasa, itu babnya luar biasa, bab mandi. Mandi ketika Jumat, hari Jumat.
mandi ketika Idul Adha, Idul Fitri, itu luar biasa. Nah ini juga termasuk mandi di awal bulan Rajab. Nanti malam kan? Bulan Rajab itu awalnya di mau apa nanti, kita nanti mau malam atau mau pagi-pagi. Tapi itu ada kaitannya dengan kita ini memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ulangi lagi, 5 itu. Jadi 6, kalau isinya jadi 6 ya. Malam awal Rajab, terus malam nisfu Sa'ban, terus malam Jumat, terus malam Lailatul Qadar, terus 2 malam Idul Adha dan Idul Fitri. Itu malam yang tidak bakal ditolak jika orang berdoa pada malam itu. Nah kemudian katanya paman ajaza an siyami Rajab ma yasna. Qala, ada pertanyaan daripada sahabat kepada Nabi itu, kalau tidak bisa soal puasa sehari pun, karena tidak selamanya ya bisa puasa itu, maka gimana, apa yang kita lakukan? Nah, katanya apa? Katanya, ya tasaddaq kulla yaumin birghif. Bersedekahlah pada bulan Rajab itu, Pak, dengan roti. Nah, ini ada ulama yang memang dengan mengamalkan ini, itu roti, Pak. Pokoknya sedekahnya roti, kata Nabi roti, saya mau roti gitu ya. Nah, tapi kalau yang lainnya ya tidaklah. Kita yang penting adalah kita memberi makan. Karena kan hal-hal yang memberi makan ini luar biasa. Absus salam, tebarkan salam, kedamaian, keselamatan. At'imut to'am, memberi makan, Pak. Memberi makan. Silul arham, sambungkan silaturahmi. Yes, itu 3. Keempatnya adalah sholat malam. Pada waktu orang pada tidur, maka kamu pasti masuk surga dengan selamat, dengan tenang, dengan aman. Ini kalaupun ini ya kita namanya disebutnya adalah sedekahlah ya di bulan Rajab. Kemudian Rajab ini termasuk disebutkannya adalah karena awal lailatin min Rajab amarallahu malakan yunadi ala inna syarat taubah. Bahwa Rajab itu termasuk bulannya taubat, sehingga ada masyhur aksiru minal istighfar min syahri Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Yang dibacakan adalah istighfar yang mana? Kenapa? Karena banyak utaka, banyak kebebasan daripada api neraka. Ya, kita pengennya ibu bapak kita ini, terutama yang sudah tidak ada dua-duaan kita ini, dapat kebebasan. Dengan baca istighfar, kalau memang mau di program istighfarnya itu 70 kali pada waktu asar, 70 kali pada waktu sahur. Kalau mau istighfarnya Robbik firli warhamni watum alayya. Atau bacanya adalah astagfirullahaladzim, itu baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, yaitu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terutama yang kedulu pernah habis sampaikan itu adalah di hari Jumat, Pak, Jumat sebelum waktu subuh membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali saja. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih lautan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, inilah. Kalau di dalam istilahnya itu ada awal bulan Rajab, tapi yang paling utama nanti tolong kalian cari-cari. Jangan kalian lalai, jangan kalian itu kalau dalam bahasa Nabi di Lailatul Qadar itu taharru, jaga-jaga. Apa jaga-jaganya? Malam Jumat pertama bulan Rajab. Nah, la tagfulu an lailati awali Jum'atin min Rajaba fa innaha lailatun tusammiha
al malaikatu lailatar raghaib. Malam Jumat pertama di bulan Rajab itu adalah dinamai oleh malaikat, disebutnya adalah raghaib. Pokoknya malam yang penuh dengan harapan yang akan jadi kenyataan. Nah, gitu Bapak. Jadi nanti ada kaitannya lagi bulan Rajab itu dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Kalau dikait-kaitkan tadi malam Jumat bulan Rajab itu karena katanya malam Jumat itu Kamisnya ini kan pada Kamisnya ada disebutkan malah di dalam satu keterangan lagi katanya man soma awwala khamisin min Rajab kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Kalau orang puasa pada hari Kamis awal Rajab puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan takdirkanlah kita ini masuk surga. Nah, malam Jumatnya itulah disebut malam raghaib, yang menurut beberapa keterangan malam Jumat itulah malam asbab turunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernikahan siapa namanya? Abdullah dengan Aminah itu di malam Jumat pertama bulan Rajab.